Pemirsa, 15 warga perumahan Gria Melati, Kota Bogor, Jawa Barat dinyatakan positif usai menjalani swab PCR massal. Hingga saat ini total ada 85 orang warga perumahan Gria Melati yang menjalani isolasi. Satgas COVID-19 Kota Bogor mengevakuasi 15 orang warga perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kamis malam. Mereka dinyatakan positif setelah menjalani tes swab PCR. Hingga saat ini tercatat ada 85 orang warga perumahan Gria Melati yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, penyebaran virus corona ini disebabkan kegiatan keagamaan di perumahan tersebut. Lonjakan kasus COVID-19 ini mendorong pemerintah Kota Bogor memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di perumahan Gria Melati. Bersama Pak Dandim, Pak Kapolres akan fokus ke PPKM, ya, kewilayahan, karena ini senjatanya di situ. Presiden bilang kita belajar dari India. Jadi Presiden sampaikan cerita beliau dialog dengan Perdana Menteri India tentang kunci sukses India di fase awal melakukan micro lockdown. Jadi PPKM Indonesia adalah belajar dari India. Nah sekarang ketika India lengah, Indonesia jangan sampai lengah. 85 orang warga kini menjalani isolasi di Pusdiklat BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor. Sementara itu, seluruh warga di perumahan Gria Melati akan menjalani tes swab PCR. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan, Sumatera Utara kembali menggerebek layanan tes antigen. Penggerebekan dilakukan karena tidak ada izin dan kesalahan dalam pengelolaan limbah medis. Layanan tes antigen yang berada di Jalan Balai Kota Medan digerebek petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan, petugas menyita sejumlah alat tes swab yang digunakan dan juga sejumlah limbah yang ada di tempat pembuangan. Selain itu, 4 pekerja di layanan tes antigen juga dibawa ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Kemarin ternyata ada juga di tempat yang berdekatan melaksanakan tes COVID-19 yang diduga tanpa izin. Jadi setelah kami cek, mereka hanya mengantungi kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Sehari sebelumnya, petugas Satreskrim Polrestabes Medan juga menggerebek layanan tes COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Kota Medan. Penggerebekan dilakukan karena permasalahan yang sama, yakni berkaitan dengan izin dan pengelolaan limbah medis. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga melanggar protokol kesehatan, waterboom Indrapura di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara disegel polisi. Izin usaha waterboom tersebut akan dicabut jika kembali melanggar. Inilah kerumunan pengunjung di waterboom Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang viral di media sosial. Pengunjung menumpuk di arena waterboom tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat wisata, aparat Polres Batubara pun mendatangi dan langsung menyegel wahana waterboom ini. Penyegelan dilakukan karena pengunjung yang datang melebihi kapasitas yang telah disepakati. Kami temukan bahwasanya terjadi kerumunan massa di luar kapasitas, ya, yang harusnya pantasnya 50%, ternyata di sini dihuni 1.200 orang, ya. Sebenarnya maksimalnya hanya 1.500, ya, jadi sudah melebihi kapasitas. Dan ini masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap penyebaran COVID. Untuk itu kami dari Polres Batubara akan memproses ini sampai ke proses hukum. Pengunjung yang datang di lokasi menyayangkan penyegelan ini. Kami udah siap, safety kami udah, pokoknya kami keamanan kami udah kami selesaikan lah dari rumah. Protokolnya Bu ya. Ibu jadi rame Bu ya? Rame tadi kan? Sangat rame Pak. Tapi di sini tadi kereta nggak gitu banyak, tapi orang di dalam padat, kami nggak tahu kan. Saat penyegelan ini, Polres Batubara menyita barang bukti berupa karcis dan uang hasil penjualan tiket masuk. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.
Ratusan sekolah dasar di Cimahi mulai belajar tatap muka sebagai adaptasi untuk menghadapi tahun ajaran baru. Ya, sementara di Kudus, Jawa Tengah ada 4 guru terpapar COVID-19 dan 2 diantaranya meninggal dunia. Salah satu sekolah dasar yang sudah belajar tatap muka adalah SD Mandiri 2 Kota Cimahi. Murid-murid antusias belajar kembali di kelas setelah hampir setahun belajar online. Uji coba belajar tatap muka ini sebagai persiapan kenormalan baru di mana sekolah akan menerapkan belajar tatap muka penuh di tahun ajaran baru. Dalam belajar tatap muka, kapasitas kelas hanya diisi oleh 50% saja. Selain itu, protokol kesehatan wajib diikuti sejak dari pintu gerbang sekolah hingga ke dalam kelas. Guru-guru pun diwajibkan menjalani vaksinasi. Dari 114 SD yang ada di Kota Cimahi, sudah ada 102 yang siap gelar belajar tatap muka pada bulan Juli mendatang. Sementara di Desa Tumpang Kerasak, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, seluruh desa disemprot disinfektan. Sebelumnya ada 4 orang yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar terpapar COVID-19. 4 guru yang positif, 2 diantaranya dirawat di rumah sakit dan 2 lainnya isolasi mandiri. Selain itu, ada 2 warga desa ini yang meninggal dunia akibat terpapar corona. Untuk menekan penularan, masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Pemirsa, vaksin gotong royong gratis untuk pekerja untuk mempercepat kekebalan komunal dan ciptakan perusahaan yang lebih produktif. Pemirsa, banjirop kembali menggenangi permukiman warga di Kali Adem Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.